batik di Indonesia diawali dari ada sudah sejak lama. Kalau kita melihat di beberapa candi yang ada di Indonesia, motif-motif seperti kawung, seperti motif banji itu sudah digunakan di beberapa arca-arca yang ada di candi-candi di Indonesia. Artinya pada saat itu batik sudah dikenal. Kalau kita merujuk bukunya Raffles, tulisannya Raffles, di sana disebutkan bahwa batik sudah dikenal di Mataram Islam. Di sana disebutkan ada 6.000 pembatik di keraton Mataram pada saat itu. Tapi disebutnya bukan pembatik tapi pelukis. Artinya dari sana sudah terlihat bahwa batik yang dimaksud pelukis wanita itu adalah tukang canting wanita. Dari situ maka bisa kita tarik benang merah bahwa pada saat itu sudah ada batik. Kemudian batik di Keraton Surakarta itu digunakan artinya dari rakyat kemudian ditarik ke Keraton Surakarta untuk legitimasi, di mana kemudian batik dijadikan tanda kepangkatan atau sebagai penanda bahwa ini seorang penewu misalnya, atau ini seorang penatus dan seterusnya. Dan motif-motif tertentu itu akhirnya berkembang dengan orang kemudian menyebut dengan batik aristokrat, bahwa di sana batik digunakan sebagai tanda kepangkatan. Pada zaman dulu kita tidak mengenal seperti baju-baju seperti sekarang ini ya. Jadi batik hanya sifatnya jarik gitu kan, jarik, dan itu digunakan dan variasi jariknya itu kan ada yang dodot, kemudian ada kampu dan seterusnya, itu digunakan ya untuk pakaian sehari-hari. Kalau apalagi wanita pakai kemben ya, untuk apa? Untuk bawahan itu. Jadi laki-laki pun juga pakai jarik. Kalau pada zamannya itu kemben itu dipakai di lingkungan keraton, tidak di luar keraton. Karena pada zamannya memang sulit sekali untuk mencari batik. Jadi kalau di luaran biasanya tidak menggunakan motif batik atau kain. Jadi pada zamannya semua menggunakan ala kadarnya. Kemudian sampai sekarang di dalam lingkup keraton masih selalu menggunakan kain batik untuk kemben. Itu mulai dari abdi dalem sampai putri-putri dalem dalam upacara kebesaran. Kalau di lingkungan keraton itu amat sangat kuat sekali untuk membedakan bahwa ini raja, putri raja, putra wayah dalem sampai ke cucu. Itu amat sangat kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kalau kain di dalam lingkup keraton itu memang istilahnya kebangsawanan. Itu amat sangat kuat sekali untuk mendukung itu. Misalnya seorang raja harus menggunakan ini, putri raja ini, putra raja ini, cucu raja, sampai ke cicit. Saya memberi contoh salah satunya. Misalnya kalau raja itu mesti menggunakan parang barong besar, seorang raja. Kemudian putri raja atau untuk yang laki itu menggunakan parang barong tanggung. Kemudian untuk cucunya menggunakan parang gendreh. Untuk yang lebih kecil lagi atau cicit itu menggunakan parang klitik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang raja bisa menggunakan bentuk parang yang kecil-kecil atau untuk yang dipakai putra, putri, cucu, cicit. Masalahnya seorang raja itu bebas menggunakan busana itu.
sekarang itu yang dikhawatirkan batik itu munculnya tekstil motif batik. Jadi orang tuh hanya bukan menggunakan batik, tetapi kesannya menggunakan batik. Ya karena itu secara kasat mata hampir sama gitu dengan batik ya. Jadi di sana ada, kalau misal batik itu kan teknik malam tutup ya, tutup celup itu disebut batik. Nah, sekarang teknik itu berkembang, tidak hanya tulis dan cap, namun sekarang sudah berkembang kombinasi antara misalnya tekstil ya. Jadi motifnya itu tekstil kemudian dia batik, bisa begitu, atau menggunakan malam dingin dengan di print. Jadi dulu juga pernah batik itu surut karena ketika orang sudah menemukan teknik printing ya, batik printing ya. Sebenarnya printing itu bukan batik karena dia langsung mencetak ke warna, tidak menggunakan lilin. Nah, tapi karena sekarang orang sudah, karena penghargaan terhadap batik itu karena salah satunya adalah kejelimetan itu, penghargaan karena proses pembuatan yang lama itu, kemudian eksistensi batik itu kemudian muncul lagi. Nah, sekarang ketika booming karena itu mahal, karena proses pembuatannya yang rumit dan bertele-tele itu, maka kemudian muncul motif-motif yang seolah-olah kayak batik. Nah, ini yang perlu edukasi, perlu pemahaman bahwa ini beda-beda. Batik dengan tekstil itu beda. Nah, tekstil yang modern itu dia sekali cetak bisa beribu-ribu meter sehingga dengan mudah menjatuhkan harga batik. Nah, ini yang kemudian kalau orang menghargai karena proses itu akan berbeda. Tapi kalau dia akan karena batik sebagai karya seni. Nah, ini tentunya penghargaan batik akan lebih diperhitungkan. Saya kira itu.